Anda menyaksikan obrolan malam, saya Christian Grich. Pemirsa, skuad Garuda Muda harus menelan pil pahit setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia Under-20. Hoki Caraka dan kawan-kawan tak lagi mendapatkan jatah tuan rumah untuk tampil secara otomatis di ajang Piala Dunia U20. Raut wajah kekecewaan tergambar jelas di wajah para pemain timnas Indonesia U20. Latihan keras selama 3 tahun terakhir seakan sia-sia setelah FIFA menyatakan membatalkan hak tuan rumah Indonesia yang sudah dimenangkan melalui proses bidding di tahun 2019 silam. Tak mau skuad Garuda terus dirundung duka, pimpinan PSSI datang dan memberi suntikan semangat. Didampingi Sekretaris Jenderal, Wakil Ketua Umum PSSI menghibur skuad Garuda Muda dan berharap timnas U20 masih bisa berlaga. Menurut Zainuddin Amali, masih ada peluang jika tuan rumah yang dipilih menggantikan Indonesia ternyata sudah lolos babak kualifikasi. Sampaikan tadi, saya berharap walaupun kita sudah dicabut ketuan rumahan, tapi masih diperkenankan. Karena kan 24 negara kan sudah diperkenankan main. Ya, diperkenankan main. Siapa tahu tuan rumahnya adalah negara yang diantara yang 24 itu. Nah, kan harapan kita. Tapi itu pun ini harapan. Sekali lagi harapan. Tapi kalau FIFA mengatakan akan diganti dengan negara Asia lainnya yang itu kan kita juga nggak bisa bantah. Kita harus terima kan. Benarkah kita masih punya kans? Kita dalam arti timnas U20 kita masih punya kans untuk tampil di Piala Dunia U20 dengan segala kondisi yang ada, dan tentu yang menjadi pertanyaan semua pihak adalah tidak hanya kemudian dicabut hak kita untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, tapi apakah ada konsekuensi atau sanksi-sanksi lain yang bakal menyusul dan kita harus siap untuk menerima konsekuensi tersebut. Saya ajak Anda ngobrol dengan narasumber yang sudah bergabung secara virtual. Saya bicara ada masalah olahraga. Saya tidak ada hubungan dengan politik atau agama atau apapun itu. Saya berpikir nggak peduli. Terbayang bagaimana kesedihan dari para atlet U20, timnas U20 yang sudah tadi saya katakan di awal sudah latihan selama 3 tahun ini. Tentu kita memupuk harapan kepada mereka tentunya, apalagi mereka yang menjalani proses latihan hari ke hari. Banyak sekali masyarakat Indonesia juga yang bersedih, banyak sekali mungkin Anda yang juga termasuk yang posting media sosial untuk bisa mengekspresikan kesedihan. Saya ajak Anda ngobrol dengan pengamat sepak bola, Bung Kesit Budi Handoyo. Selamat sore Bung Kesit, terima kasih sudah bergabung bersama obrolan malam. Selamat sore Mbak Christian. Ya, ini kami hari ini langsung mengucapkan selamat tinggal Piala Dunia U20. Tadi saya mau coba bahas dulu karena yang menjadi sorotan tidak hanya para atlet yang saya katakan tadi, mereka menjalani latihan 3 tahun untuk bisa berharap tampil di Piala Dunia U20, tapi seluruh rakyat Indonesia termasuk Anda juga bersedih dengan kita kehilangan hak untuk menjadi tuan rumah di Piala Dunia U20. Ya Bung Kesit ya? Iya, ini pastinya merupakan sebuah pukulan ya. Pukulan yang menurut saya bahkan sangat telak untuk sepak bola Indonesia. Belum lagi kedukaan kita atas tragedi Kanjuruhan hilang. Ini kita sudah dilanda lagi satu kesedihan karena kita gagal untuk bisa meneruskan tugas yang sebelumnya sudah diberikan oleh FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ini tentu saja memberikan sebuah sengatan yang sangat mendalam ya, terutama bagi para pemain yang memang sudah mempersiapkan diri cukup lama untuk bisa tampil pertama kalinya di putaran final
Piala Dunia U20. Kita memang pernah bermain di Piala Dunia U19 ketika itu di tahun 1979 ya, tapi itu masih di babak penyisian, dan kali ini kita tuan rumah, kita bisa tampil untuk pertama kalinya, bahkan kita dipercaya sebagai host, sebagai tuan rumah yang tentunya akan semakin melengkapi ya setidaknya kesuksesan kita ya dalam tanda kutip menjadi peserta di Piala Dunia U20 yang untuk pertama kalinya diikuti oleh tim Indonesia ini, Pak Christian. Tadi di awal juga saya katakan atau saya sampaikan pada pemirsa bahwa kan yang disampaikan sama FIFA baru press release ya, belum dalam bentuk surat yang lengkap menyampaikan apa saja selain hak kita sebagai tuan rumah dicabut, apa saja konsekuensinya. Banyak pengamat beberapa hari ini ya selama polemik ini bergulir mengatakan konsekuensinya sampai kita mungkin tidak bisa ikut turnamen skala internasional bahkan regional. Benar demikian? Anda mungkin punya pengetahuan lebih dalam terkait dengan aturan FIFA. Iya, memang sanksi paling buruk kita di-ban. Ya, artinya kita akan mengalami masa-masa yang sama ketika kita disanksi oleh FIFA di tahun 2015, di mana kita tidak bisa mengikuti berbagai agenda resmi yang dimiliki oleh FIFA. Ya, kita tidak bisa mengikuti pertandingan-pertandingan FIFA Matchday, kita tidak bisa mengikuti pertandingan-pertandingan di tingkat Asia, bukan hanya tim nasionalnya saja, tapi juga klub-klub sepak bola Indonesia Liga 1 yang akan mewakili Indonesia dalam kejuaraan antar klub Asia ya. Ini sudah pasti. Dari semua lini sudah pasti tidak bisa mengikuti kegiatan pertandingan internasional. Itu yang paling terburuk ya. Ya kita tentunya berharap jangan sampai kemudian sanksi terburuk itu kembali dirasakan oleh Indonesia, karena jelas ini akan sangat memukul, akan sangat merugikan bagi dunia persepak bolaan Indonesia. Kita tidak bisa hanya bisa pasrah, karena kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pertandingan-pertandingan internasional. Kita belum. Bung Kesit? Berapa banyak atau berapa lama hukuman itu kemudian akan dijalani oleh Indonesia. Oke, berarti saya ingin menegaskan bahwa saat ini kita ketika dinyatakan melalui press release bahwa kita dicabut haknya menjadi tuan rumah, harapan kita berikutnya adalah sanksinya jangan berat begitu ya, yang seperti Anda katakan tadi. Harapan ekspektasi terbaik apa yang bisa kita harapkan, Bung Kesit, keringanan sanksi yang mungkin Anda bisa bayangkan itu setidaknya lebih mending dibanding dengan tadi sanksi berat yang Anda sampaikan. Ya, sambil menunggu FIFA melakukan sidangnya ya terkait, karena kan di rilis itu jelas bahwa potensi sanksi itu bakal diterima ya, dan FIFA akan merapatkannya, artinya akan melakukan sidangnya. Tapi yang bisa dilakukan oleh PSSI pada saat ini adalah mencoba untuk melakukan komunikasi secara intens dengan FIFA ya, sambil melakukan lobby, menjelaskan berbagai problem-problem yang ada, ya tentunya dengan kedekatan dari Ketua Umum PSSI dengan Presiden FIFA Infantino diharapkan akan lebih mencair ya, sehingga kita tidak kemudian was-was dan tidak merasa khawatir untuk mendapatkan hukuman yang berat. Walaupun mungkin hukuman itu tetap ada, tapi setidaknya hukuman yang ringan lah, yang tidak terlalu memberikan beban berat bagi persepak bola Indonesia yang pada saat ini memang kondisinya harus kita akui sedang terpuruk ya, dan kita mencoba untuk memperbaiki itu semua. Itu harapannya demikian. Berarti saya ingin konfirmasi, berarti saat ini itu masih dalam proses, meskipun sudah disampaikan melalui press release ya, tentu kita tadi saya katakan menantikan surat resmi sehingga kemudian kita bisa tahu sampai pada sebenarnya ada sanksi yang juga mengikuti keputusan FIFA untuk mencabut hak kita sebagai tuan rumah. Berarti saat ini proses yang tengah bergulir adalah masih proses pengambilan keputusan di FIFA. Di FIFA. Ya, mungkin karena kan FIFA juga masih direpotkan dengan upaya untuk mencari negara pengganti setelah mereka meremote Indonesia
dari tuan rumah. Mereka tentunya pada saat ini konsentrasi yang paling penting adalah segera mendapatkan negara pengganti sehingga para peserta itu tidak terombang-ambing. Para peserta Piala Dunia U20 ini tidak terombang-ambing, mereka segera mendapatkan kepastian di mana kemudian mereka akan bertanding setelah Indonesia bakal menjadi tuan rumah. Karena ini sangat penting ya bagi para peserta untuk mereka menyiapkan diri, melakukan mapping. Karena ini juga terkait dengan bagaimana kemudian mereka harus beradaptasi dengan negara yang nanti akan dikunjung ya. Ketika mereka bermain di Indonesia, mereka sudah tahu bahwa Indonesia beriklim tropis ya. Berarti mereka harus melakukan adaptasi, mereka harus sudah merancang berapa minggu sebelum pertandingan, mungkin mereka harus sudah berada di negara tersebut ya, Indonesia maksud saya apabila Indonesia kemarin jadi. Tapi kalau misalnya enggak ya, mungkin buat negara-negara Eropa, seperti negara Eropa, kalau misalnya tuan rumahnya Eropa mereka tidak terlalu bingung lah ya. Tapi kalau misalnya katakanlah pindahnya ke Amerika Latin misalnya atau ke Afrika, itu tentunya mereka kan butuh adaptasi ya. Dan ini hal-hal penting hal-hal teknis yang penting yang harus diperhatikan oleh FIFA terhadap para peserta Piala Dunia itu sendiri. Jadi mungkin sidangnya belum dilakukan atau mungkin ada komite lain ya yang juga akan membahas itu semua. Tapi saya pikir konsentrasi FIFA mungkin pada saat ini adalah bagaimana menemukan tuan rumah pengganti. Oke. Saya ingin mencoba untuk tetap berharap berharap Anda bisa memberi jawaban lebih detail soal kami sudah kutip tadi Waketum PSSI Zainuddin Amali bilang kita masih punya harapan sebenarnya dalam arti timnas U20 kita kalau memang negara host atau tuan rumah Piala U20 itu belum mendapatkan sudah masuk kualifikasi berarti ada jatah. Saya ingin mempertajam soal itu apakah memang ada secerca harapan untuk timnas U20 kita yang sudah latihan beberapa tahun tapi kita harus jeda Bung. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda.